Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan lebih jauh tentang ajaran Tuhan mengenai berdoa. Tuhan mengatakan kalau kalian berdoa, katakanlah, Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ada banyak ulasan tentang doa Bapa kami, tetapi saya ingin menggarisbawahi beberapa aspek saja untuk membantu kita belajar dan menyadari bentuk doa kita itu seperti apa. Kita bandingkan antara doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan praktek doa kita setiap hari. Saya sendiri seringkali merasa tersenyum sendiri ketika membandingkan praktek doa saya dan doa yang diajarkan Tuhan. Doa yang diajarkan Tuhan itu tadi saya menggarisbawahi 3 unsur. Yang pertama, unsur mengakui Tuhan sebagai Tuhan, yang diungkapkan dengan dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Itu sebuah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia yang maha kuasa, maha kudus. Dan kita berharap Tuhan sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang meraja atas hidup kita. Jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah meraja di dalam hidup kita. Allah meraja di dalam hidup kita. Itu artinya bahwa bukan kita yang menentukan hidup kita, tetapi Tuhan. Itu berarti bahwa saya mempunyai posisi sebagai ciptaan yang tentu bukan yang mengatur. Kita pada posisi hamba atau lebih tinggi lagi sebagai anak. Nah, karena itu bukan juga kita yang mengatur, tetapi Bapa kita. Allah yang tetap menjadi Allah dan bukan kita. Maka kita bersyukur selalu ketika kita sudah boleh hidup dan kemudian ambil bagian dalam rencana Bapa, rencana Allah. Tentu rencana Allah itu bagus sekali. Allah meraja atas hidup kita. Dan pada waktu itu ketika kita ambil bagian di dalam kerajaan Allah, kita aman, kita tenang, kita damai, sejahtera, bahagia, selamat, shalom, apapunlah namanya. Ketika Allah meraja di dalam hidup kita, ketika kerajaan Allah nyata di dalam hidup kita. Itu unsur pertama. Allah sebagai Allah dan bukan kita yang menjadi Allah. Maka proyek dan rencana Tuhan, kerajaan Allah itu yang penting, bukan proyek dan rencana kita. Karena kita ikut saja, diikut sertakan sudah bersyukur. Kita tidak perlu mengendalikan segala-galanya, karena nggak bisa juga. Hanya akan frustasi saja. Lalu apa gunanya? Dan mungkin hasilnya lebih parah daripada kalau Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Bukan mungkin, menurut saya malah pasti. Maka bersyukur saja boleh dilibatkan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Unsur yang kedua adalah hadir dan memberikan diri di saat ini. Memberikan diri yang terbaik. Berilah kami rezeki pada hari ini yang secukupnya. Itu saja. Untuk hari ini cukup sederhana, yang penting cukup.
tidak berkekurangan. Ada rezeki setiap hari. Makanan ada, minuman ada rumah yang melindungi kita, ada keluarga, itu sudah cukup. Untuk hari ini makanan minum secukupnya dan kemudian rasa aman dikasihi dalam sebuah keluarga sudah cukup. Karena itu kebutuhan hari ini. Kebutuhan hari ini itu tidak banyak. Seringkali menjadi banyak kebutuhan itu karena memikirkan yang terlalu jauh. Bekerja juga sedemikian rupa sampai mikir anak cucu nanti supaya tidak repot. Alah, kita nggak ngerti kok. Besok aja kita nggak tahu mau bagaimana kok mikir tentang anak cucu. Biarkan Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini, bukan kita. Boleh kita memikirkan anak cucu, tetapi bukan dalam arti bahwa semuanya sudah kita siapkan. Tuhan yang mengatur, yang menyiapkan, yang punya rencana untuk anak cucu kita, bukan kita. Sekali lagi, kembali ke hukum yang pertama. Tuhan yang menjadi Tuhan, bukan kita. Kalau kita memikirkan masa depan kita, bukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya supaya anak cucu kita itu aman, bukan. Tetapi justru memberi yang terbaik yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Bukan mengumpulkan sesuatu seperti justru yang diharapkan adalah menanam pohon. Ditanam sekarang durian nanti berbuahnya 20 tahun yang akan datang anak cucu kita yang menikmati. Itu. Menjaga langit supaya tidak polusi. Menjaga air supaya tetap bersih. Menjaga tempat kita supaya tidak tenggelam. Nah, itu supaya anak cucu yang menikmati. Kita memberi yang terbaik justru karena kita sudah cukup untuk hari ini saja. Sehingga tidak merusak alam. Malah bisa menjaga dan melestarikan untuk anak cucu kita. Berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya. Kemudian ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu tentang masa lalu. Tentang dosa yang sudah dibuat dan mohon diampuni. Dan memang masa lalu itu hanya perlu diampuni, diterima karena sudah terjadi. Jangan kemudian menjadi sebab kita saat ini. Ini gara-gara papa saya masa lalu ini, saya jadi begini. Ini gara-gara mama saya ini, saya jadi begini. Ini gara-gara saya melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak di masa lalu saya jadi seperti ini. Sudah, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Masa lalu itu untuk diampuni, diterima. Kalau tidak ada masa lalu kita juga tidak jadi seperti sekarang ini. Jadi selain ada yang negatif, yang buruk, yang perlu diampuni, juga perlu belajar dan disyukuri. Sehingga sekarang ini menjadi seperti ini. Kemudian minta perlindungan, dan itu masalah masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka mohon perlindungan Tuhan, dibebaskan dari segala cobaan dan juga dari yang jahat. Sudah, doa itu seperti itu saja. Mari kita coba lihat doa kita masing-masing. Apakah membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan? Atau justru kita punya proyek sendiri yang kalau tidak dikabulkan kita marah sama Tuhan. Kita punya proyek sendiri, rencana sendiri, yang seolah-olah itulah yang menguasai hidup kita. Tidak benar itu. Tuhan yang punya rencana besar. Bukan kita yang punya proyek besar. Tidak. Kita punya proyek besar pun, kalau tidak sejalan, seirama dengan rencana Tuhan juga nggak akan terjadi. Menjadi lebih nyaman, lebih mudah kalau kita sadar bahwa bukan kita yang mengendalikan hidup ini, tetapi Tuhan. Dan kita bersyukur boleh ambil bagian di dalamnya. Kita beri yang terbaik. Dan paling baik adalah memberi, bukan mengumpulkan. Karena untuk hari ini kita sebetulnya sangat sederhana, sudah cukup. Makan, minum, istirahat, bersyukur, berbuat baik, melestarikan alam, berrelasi dengan baik, itu pasti cukup. Karena hidup ini diselenggarakan oleh Tuhan. Dan kalau kita ambil bagian dalam rencana Tuhan yang begitu besar itu, maka di dalam hidup kita terjadi yang namanya synchronicity, harmonisasi.
keselarasan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah berkekurangan, karena cara kerja Tuhan itu selalu melimpah-limpah yang kita rasakan. Tuhan selalu memberi bukan hanya yang terbaik, berkelimpahan malah. Alam semesta ini, waduh, berkelimpahan luar biasa. Tetapi seringkali kita hanya mengambil, tidak memberi. Dan justru karena itu kita tidak memikirkan anak cucu kita. Tetapi kalau kita bisa hidup secukupnya setiap hari, kemudian tetap menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, supaya kerajaannya yang meraja atas hidup kita, maka kita sungguh-sungguh bisa ambil bagian dalam rencana Tuhan yang menakjubkan itu. Dan hidup pasti kemudian menjadi menakjubkan. Cukup kita mengampuni, memohon ampun atas kesalahan di masa lalu, baik kesalahan yang kita buat maupun orang lain, supaya kita bisa move on dan menikmati anugerah Tuhan setiap saat. Untuk apa yang belum kita ketahui di masa depan, lebih baik kita mohon perlindungan, dibebaskan dari yang jahat, dan kemudian juga dibebaskan dari pencobaan. Dan itu cukup. Untuk saat ini, cukup saat ini. Hidup dalam kasih, kesadaran akan kasih Tuhan yang luar biasa, dan mengasihi saja. Karena semuanya diatur oleh Tuhan, kita bersyukur boleh ambil bagian di dalamnya. Yang penting justru bagaimana mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan disitulah Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita bisa mengalami hidup ini dengan dasar kasih Tuhan dan keyakinan bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Maka kemudian kita bisa memberi yang terbaik, memuliakan Tuhan, dan berkarya untuk masa depan dalam rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita, kerajaan Allah menjadi nyata. Allah yang meraja atas hidup kita. Disitulah kemudian hidup kita yang begitu kecil, mendekati tanpa arti itu, menjadi berkat yang luar biasa besar untuk semesta. Karena diikut sertakan dalam rencana penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.